Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mawjudi azalan wa abadan bila makan. Wa usalli wa usallim ala at-tammamil akmalan sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah Masjid Jami'al Mukarramah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur. Kemudian yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Selawat serta salam mari kita limpah curahkan atas penghulu kita yang agung, Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bermuajahah, yang mudah-mudahan kita semua selepas dari sini menuju ke rumah masing-masing, Allah ampuni dosa kita semua, Allah lapangkan rezeki kita bersama, Allah berkahi kehidupan kita semua, amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin mengangkat tema pada hari ini yang cerah, yaitu tentang larangan mencaci maki, menjaga lisan, menjauhi ghibah, dan yaitu menjaga aib saudara kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dah ayyuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuhu innallaha tawwabur rahim. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, di mana Allah menyatakan yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah ijtanibul zon minaz zanni, jauhilah perkara prasangka buruk terhadap saudaramu.
Kemudian janganlah kamu mencari kesalahan, janganlah kamu menceritakan kejelekan orang lain. Apakah kamu tidak tahu bahwa orang akan jijik ketika bangkai saudaranya dimakan oleh kita? Maka Allah membuatkan perumpamaan bagi orang yang menceritakan aib saudaranya sama dia memakan bangkai saudaranya sendiri. Tentu Bapak Ibu akan merasa jijik bagaimana jika kita telah memakan bangkai saudara kita sendiri. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tawwabur rahim. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hifzul lisan man salimal muslimun min lisani wa yadi. Salamatul insan hifzul lisan. Orang akan selamat yaitu bila mana dia akan menjaga lisannya, perkataannya dari menyakiti orang lain. Tentu kita tahu bahwa menjelek-jelekan saudara kita itu lebih bahaya daripada pisau. Menjaga lisan atau ucapan kita lebih bahaya daripada pisau, tajamnya pisau. Kalau pisau mengenai tubuh kita, tangan kita atau kaki kita, tangan kita terpotong pisau, itu lebih mending karena lukanya kelihatan. Sementara orang yang tidak bisa menjaga lisannya dalam arti dia menyakiti orang lain, maka yang kita sakiti saudara kita sendiri, kita tidak tahu apakah dia sakit hatinya atau tidak. Ternyata Hujurat ayat 12 ini diceritakan bahwa dahulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Salman Al-Farisi itu mempunyai kebiasaan ketika dia makan, selepas dia makan dia tidur, sehabis tidur dia mendekur hingga bangun. Akhirnya orang yang menyaksikan itu berprasangka buruk tentang Salman Al-Farisi. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Hujurat ayat 12, yaitu janganlah kita berprasangka buruk dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Tadi saya katakan menjaga lisan itu lebih penting. Orang yang kena luka pisau itu kelihatan, dan ketika orang yang kita sakiti hatinya, kita tidak pernah tahu apakah dia sakit atau tidak. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suatu hadis yaitu muttafaqun alaih, yaitu Bukhari wal Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam suatu hadisnya, la'nal mu'minu kaqatlihi. Orang yang tidak menjaga lisannya selalu menyakiti tetangganya atau orang lain, sama halnya membunuhnya.
Perkara ini termasuk dosa yang besar, karena kata Rasulullah, sibabul muslim fasakun wal qital, sibabul muslim fasakun wal qital kufrun. Menyakiti hati saudara kita sama halnya merusak amal kita sampai kita membunuhnya. Sedang marak terjadi di media sosial, secara online, kabar, berita, entertain, para artis dan lain sebagainya tentang berita yang telah disampaikan, yaitu membicarakan orang lain, tentang keburukan orang lain. Dia tidak melihat lagi betapa dosanya kita yang melihat acara di TV. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah datang kabar tentang kefasikan, maka kita harus tabayun. Apabila telah datang berita yang tidak mengenakan tentang saudara kita, berita di sini marak banyak, entah kita bergaul dalam tetangga, bahkan keluarga. Berita itu ada di meja makan, berita itu ada di perkantoran, sampai di mana-mana pun berita, kabar. Karena kabar itu arruh arih. Kabar adalah seperti angin. Angin itu akan menghembus kepada orang-orang banyak. Jangankan di meja makan, di musolah dan di masjid pun akan ada berita. Maka itu solusinya, kita harus menyaring tentang berita yang kita dapatkan ketika menyangkut saudara kita, keburukan tentang tetangga kita. Tentunya aibnya jangan kita bongkar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, aib adalah celah yang dimiliki oleh orang lain tentang fisik, postur tubuh, kemudian baju yang dikenakan, atau kepalanya botak sekalipun. Ini menyangkut kabar yang tidak mengenakan untuk saudara kita. Apabila kita tidak bisa menjaga aib saudara, maka celakalah kita. Di zaman Nabi Musa, orang yang membicarakan keburukan orang lain, dalam arti kata dia gibah, menceritakan keburukan orang lain, itu apabila dia bertobat masuk surga belakangan. Wahai Musa, kabarkanlah kepada Bani Israel, Allah menerima taubatnya seseorang pelaku gibah. Namun pelaku gibah ini adalah orang yang merugi ketika dia masuk surga paling belakangan. Apabila dia tidak bertobat, maka pelaku gibah ini masuk neraka duluan. Maka Rasulullah SAW menyatakan, apabila ada orang yang bangkrut, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kila man ya Rasulullah, siapa itu orang yang bangkrut? Sahabat berkata, dirhaman wala dinaron, apakah dia tidak punya harta atau emas, perak atau uang? Kata Rasulullah, orang yang bangkrut itu bukanlah dia tidak mempunyai uang,
Bukanlah dia tidak mempunyai dirham dan dinar, melainkan orang yang bangkrut di hari kiamat ketika dia mempunyai dosa terhadap orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling gampang kita sebagai umat Islam mempunyai dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa mudahnya atau gampangnya? Tinggal kita taubat dan mohon ampun kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulanginya. Namun bila mana kita mempunyai dosa sesama tetangga atau saudara kita atau orang lain, maka kalau orang itu tidak memaafkan kita, amal baik kita punya amal baik tentang berinfak di jalan Allah, salat, ibadah, rajin mengerjakan puasa, itu akan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang datang kepada orang lain dan dia mengadukan perkara ini. Ya Allah, saya tidak ridho akan si fulan. Si fulan masuk surga dengan mudah dan gampangnya. Padahal walaupun dia amalnya banyak, namun dia punya dosa kepada saya. Akhirnya si fulan ini, karena kata Rasulullah dia adalah orang yang merugi. Dia punya amal banyak sampai habis, menutupi dosa yang dia lakukan terhadap orang lain. Sehingga orang itu menuntut, ya Rabb, saya tidak ikhlas bahwa si fulan pernah melakukan dosa tapi dia masuk surga. Akhirnya orang itu habis amalnya, kemudian dosa yang kita bicarakan atau orang sebagai korban ini mengadukan perkara kepada Allah, dia mendapatkan pahalanya didapat dari orang lain dan dosanya dia untuk orang yang telah ghibah. Para hadirin jamaah rahimakumullah, ada suatu kisah yang mana ghibah itu di zaman Rasulullah SAW itu dibalas oleh Allah dengan tuntas. Sampai suatu ketika ada perempuan yang berucap di hatinya, tidak secara terang-terangan, ketika dia melihat orang yang berjalan mempunyai kulit hitam legam, akhirnya dia berkata kepada hatinya, kenapa orang itu hitam sekali? Padahal berucap hanya rasa penasaran. Dia melihat orang hitam sekali sampai berucap di dalam hatinya. Akhirnya dia muntah. Seorang perempuan itu memuntahkan segumpal daging dan darah. Suatu ketika Rasulullah SAW didatangkan oleh orang yang memuntahkan darahnya dan mengeluarkan daging dari dalam perutnya. Ya Rasulullah, kenapa saya mengalami hal demikian? Padahal saya tidak kenapa-napa, tidak sakit, tidak apa. Tiba-tiba saya memuntahkan darah, saya mengeluarkan daging sampai daging itu keluar dari muntahan saya. Akhirnya Rasulullah SAW menyatakan, bertanya kepada seorang perempuan itu, engkau tadi lihat apa? Dia pikir, oh ya Rasulullah, tadi saya terheran-heran melihat orang kok hitam banget, tapi berucap di dalam hati saya tidak secara zahir atau terang-terangan. Namun ketika dia ucapkan di dalam hati, dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini turunlah ayat bahwa surat Al-Hujurat tadi ayat 12, janganlah kita mengolok-olok atau ghibah, mencari kesalahan orang lain.
Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bilang perkara ghibah bukan hanya di media sosial saja atau online. Offline dalam berumah tangga, bertetangga, berkerabat, bergaul, kita harus menjauhi yang namanya ghibah. Karena ghibah itu adalah merupakan suatu penyakit yang bisa merusakkan elemen amal kita. Apabila kita ghibah, suatu kebangkrutan di hari kiamat. Bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, ada seorang bertanya kepada Rasulullah, dia memiliki suami. Saban hari ketika tamu datang, dia bela-belain tamunya, dia makan, tamu ikut makan. Dia minum, suami itu minum, tamu ikut minum. Tatkala seorang istri mengadukan perihal demikian, akhirnya Rasulullah menjawab, wahai seorang yang bersuami, nanti saya akan hadir ke rumahmu untuk menengok suamimu. Apakah benar demikian? Karena seorang suami itu selalu mengusahakan, bahkan sampai ngutang untuk menjamu saudaranya. Bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Rasulullah SAW datang kepada rumah tersebut yang dihuni oleh seorang suami istri. Ketika Rasulullah hadir atau datang, itu seorang istri sibuk membuat khubzah atau sepotong roti yang berisikan daging. Dia menyangka bahwa alangkah senangnya saya kedatangan Rasulullah SAW. Dia sediakan jamuan yang istimewa. Akhirnya Rasulullah ikut makan di dalamnya. Suatu ketika Rasulullah bilang kepada seorang suami, wahai fulan, nanti selepas aku pergi dari rumahmu, lihat apa saja yang ada di belakangku. Akhirnya seorang suami itu menjalankan perintah. Dia melihat di belakang Rasulullah SAW penuh dengan kalajengking, ular dan binatang yang menjijikkan. Apa maksud dari ini semua? Akhirnya Rasulullah mengkabarkan bahwa menjamu tamu itu luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka muliakan tamunya. Fal yukrim dhaifah, fal yujizara. Ketika tamu datang, tentu kita jangan bermuka masam. Tamu sediakan, karena tamu itu adalah mendatangkan rizki, pulang membawa penyakit kita. Ketika itu sahabat Nabi itu diperlihatkan sebuah binatang yang menjijikkan, karena tamu itu membawa penyakit kita. Kita memuliakan tamu datang, bahkan bela-belain berhutang untuk memuliakan tamu, itu adalah pekerjaan yang luar biasa. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengingat, saya mengingatkan kembali kepada jamaah dan khususnya pribadi saya. Tentu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kita menyakiti tetangga kita, membongkar aib saudara kita. Karena aib saudara kita yang kita ceritakan itu akan
menjadikan suatu kesengsaraan kita di hari kemudian. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis di mana Rasulullah menyampaikan, iyyakum wazanni inna zanni akzabul hadis wala tajassasu wala tahassasu wala tabaghadu wa kunu ikhwana. Di mana Rasulullah menyatakan bahwa jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk itu mendatangkan suatu kebohongan. Maka jangan kita mencari-cari kesalahan orang lain, jangan kita hasut, iri, dengki kepada orang lain, karena sesungguhnya kita semua bersaudara. Tentu akan jijik kita memakan daging yang ternyata daging itu adalah daging saudara kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa a'udzu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.